Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Wahyu Purbo Santoso. Izinkan saya pada malam hari ini untuk mempresentasikan hasil tugas ujian akhir semester saya dalam mata kuliah Manajemen Keuangan Internasional. Perkenalkan, nama saya Brian Rito Pangestu dengan nomor induk mahasiswa 2502010102064 dari kelas Manajemen Keuangan Internasional kelas MC704. Baik, pada tugas UAS kali ini, Bapak Wahyu Purbo Santoso menginstruksikan pada kita untuk dapat mempresentasikan hasil dari soal UTS beberapa bulan yang lalu untuk dipresentasikan dan dibuatkan videonya. Dari daftar soal yang ada terdapat 4 soal. Yang pertama adalah jelaskan argumen yang menyatakan bahwa munculnya multinational company atau MNC telah mendobrak doktrin dari teori keunggulan komparatif. Selanjutnya, soal nomor 2 ada jelaskan proses ekspansi bisnis ke mancanegara yang umumnya dialami oleh perusahaan-perusahaan global. Yang nomor 3 adalah pada sistem mata uang mengambang terkendali, dapatkah kurs berfluktuasi tinggi? Yang terakhir adalah jelaskan alasan-alasan manajer keuangan suatu perusahaan dan investor berkepentingan dengan neraca pembayaran suatu negara. Baik, langsung saja saya akan membahasnya satu persatu sesuai dengan daftar soal yang sudah diberikan oleh Bapak Wahyu Purbo Santoso. Mengenai pertanyaan pertama, yaitu tentang argumen yang menyatakan munculnya multinational company atau MNC mendobrak doktrin dari teori keunggulan komparatif. Baik, sebelum menjawab pertanyaan tersebut, alangkah baiknya kita mengetahui terlebih dahulu bagaimana teori keunggulan komparatif itu, maksudnya seperti apa. Sebagaimana yang sudah kita ketahui bersama, bahwa teori keunggulan komparatif ini dicetuskan oleh David Ricardo, yang menyatakan bahwa teori keunggulan komparatif adalah teori perdagangan internasional yang menyatakan bahwa setiap negara akan memperoleh keuntungan jika melakukan spesialisasi dan perdagangan pada barang yang dapat diproduksi secara relatif lebih efisien dibandingkan dengan negara lain. Teori ini dikemukakan oleh David Ricardo dalam bukunya On the Principles of Political Economy and Taxation tahun 1817. Teori keunggulan komparatif ini sendiri sebenarnya dikemukakan oleh David Ricardo atas kelemahan yang ditemukan pada teori keunggulan absolut atau absolute advantage yang dikemukakan oleh Adam Smith. Di situ David Ricardo menyatakan adanya gap dari absolute advantage sehingga David Ricardo mengeluarkan teorinya keunggulan komparatif. Teori keuntungan absolut sendiri dikemukakan oleh Adam Smith dalam bukunya The Wealth of Nations pada tahun 1776. Pada teori keunggulan komparatif ini, ada 4 asumsi utama yang dikemukakan oleh David Ricardo. Yang pertama adalah menitik beratkan pada negara sebagai satu kesatuan, yang mana ini adalah aktor utamanya adalah negara, bukan perusahaan. Yang kedua adalah biaya produksi hanya diproduksi oleh biaya buruh saja atau labor theory of value. Yang ketiga adalah mengesampingkan faktor hambatan atau free trade. Jadi kalau di teori keunggulan komparatif ini, lingkungan yang digunakan adalah lingkungan perdagangan bebas. Dan yang terakhir adalah asumsi terkait teknologi yang dianggap statis dan tidak berkembang. Selanjutnya, multinational company sendiri adalah perusahaan yang memiliki operasi bisnis di setidaknya satu negara selain negara asalnya, alias dia bergerak tidak hanya di negaranya sendiri dan menghasilkan pendapatan di luar perbatasannya atau borderless. Perusahaan multinasional atau MNC telah berkembang pesat dalam beberapa dekade terakhir karena menurunnya hambatan perdagangan, pencarian pasar baru, perluasan rantai pasokan global, dan pengalihdayan operasi ke wilayah berbiaya yang rendah. Nah, dari kedua pengertian yang sudah dikemukakan tadi tentang bagaimana teori keunggulan komparatif dan bagaimana MNC, sepertinya kita sudah bisa menarik satu garis begitu, satu hubungan
bagaimana bahwa argumen multinational company ini bisa mendobrak tentang teori keunggulan komparatif. Di mana teori keunggulan komparatif itu berasumsi bahwa setiap negara menghasilkan barang yang paling efisien secara domestik, lalu memperdagangkannya dengan negara lain. Jadi intinya barang itu diproduksi sendiri di dalam negaranya, kemudian baru memperdagangkannya dengan negara lain. Bukan membuat barangnya di negara lain, tapi barang diproduksi di negara itu sendiri, kemudian baru diperdagangkan dengan negara lain. Namun, MNC tidak lagi membatasi produksi pada negara asalnya, melainkan memindahkan atau menyebar proses produksi ke berbagai negara. Utamanya adalah negara yang memiliki biaya upah rendah dan biaya produksi yang minim. Negara bukan lagi menjadi aktor dominan dalam perdagangan konsep multinational company, melainkan perusahaan yang menentukan pola perdagangannya. Teori Ricardo mengasumsikan faktor produksi atau tenaga kerja dan modal tidak berpindah secara lintas negara. Sementara MNC justru melakukan sebaliknya. Mereka memindahkan modal ke negara upah murah sehingga dapat merekrut buruh dengan biaya yang lebih rendah. Akibatnya, produksi mengikuti efisiensi global, bukan keunggulan domestik lagi. Keunggulan komparatif menekankan faktor alam dan biaya tenaga kerja. Namun, multinational company mengubah logika tersebut dengan menciptakan keunggulan baru. Sehingga dapat disimpulkan bahwa bagaimana konsep multinational company ini mendobrak teori keunggulan komparatif adalah dengan dikarenakan keunggulan tidak lagi melekat pada negara. Otomatis asumsi yang pertama dari teori keunggulan komparatif terpatahkan. Selanjutnya, modal dan produksi kini bermobilitas melintasi batas negara. Teori labor of value juga terdobrak. Sementara selanjutnya adalah perkembangan teknologi, inovasi, dan organisasi menggeser keunggulan sumber daya. Bagaimana asumsi dari Ricardo tadi adalah diasumsikan bahwa teknologi itu statis dan tidak berubah atau tetap. Dan yang terakhir adalah faktor produksi tidak hanya sekedar buruh. Dengan demikian, logika dasar teori Ricardo bahwa negara akan berdagang berdasarkan keunggulan komparatif domestiknya menjadi kurang relevan dalam struktur ekonomi global modern yang didominasi oleh perusahaan multinasional atau MNC. Pertanyaan kedua adalah jelaskan proses ekspansi bisnis ke mancanegara yang umumnya dialami oleh perusahaan global. Jadi kita perlu tahu terlebih dahulu apa alasan suatu perusahaan itu ingin melebarkan sayapnya atau mengembangkan bisnisnya ke multinational company. Ekspansi bisnis suatu perusahaan ke mancanegara didorong oleh keinginan menerapkan prinsip ekonomi, yaitu mendapatkan keuntungan sebesar mungkin dengan pengorbanan seminimal mungkin. Perusahaan besar yang mayoritas berasal dari dan berinduk di negara maju, membuat cabang perusahaan di negara yang berkembang untuk dapat menekan biaya modal seperti pabrik, mesin, bahan baku, biaya buruh, dan memangkas biaya distribusi sehingga mendapatkan keuntungan yang lebih maksimal. Praktik ekspansi bisnis multinasional inilah yang berperan vital dalam perkembangan perdagangan internasional. Jadi, alasan utama sebuah perusahaan ingin melebarkan sayapnya atau berekspansi menjadi multinational company adalah yang pertama adalah menekan biaya produksi dan biaya upah, di mana perusahaan akan mencari negara yang memiliki biaya produksi dan biaya upah buruh yang lebih rendah daripada biaya yang dikeluarkan jika barang itu diproduksi dalam negerinya. Kemudian, kedekatan dengan target pasar internasional. Sebagaimana yang kita tahu, banyak perusahaan besar atau brand besar yang notabene berada di negara-negara maju, itu pasarnya justru berada di wilayah-wilayah negara berkembang. Sehingga dengan memproduksi barang itu di negara yang berkembang, otomatis untuk jalur distribusinya bisa dipotong. Nah, selanjutnya adalah akses ke kumpulan talenta yang lebih besar, karena sebagaimana yang kita tahu biasanya negara berkembang memiliki ciri utama adalah penduduk yang melimpah sehingga banyak tenaga kerja yang bisa digunakan sehingga menghasilkan biaya yang lebih murah. Kemudian adalah penghindaran tarif atau pajak. Nah, selanjutnya untuk menjadikan bisnis itu bisa multinasional, ada beberapa tahapan yang harus dilalui terlebih dahulu. Mengolah dari berbagai sumber, saya pribadi mendapatkan bagaimana tahapan-tahapan yang seharusnya dilakukan ketika perusahaan itu ingin menjadi multinasional. Yang pertama adalah penguasaan pasar domestik,
kemudian melakukan riset pasar dan negara tujuan, kemudian penentuan cara filtrasi, kemudian melakukan foreign direct investment, selanjutnya adalah integrasi jaringan dan rantai pasok, selanjutnya adalah adaptasi dan globalization, dan terakhir adalah diversifikasi. Akan saya bahas satu persatu. Yang pertama adalah penguatan pasar domestik. Perusahaan harus terlebih dahulu untuk memperkuat posisinya atau brand atau produknya itu di negara asalnya sebagai modal bersaing di luar negeri. Yaitu dengan cara membangun brand, meningkatkan kapasitas produksi, menstabilkan arus kas, dan peningkatan teknologi dan kualitas produk. Bagaimana suatu perusahaan akan melebarkan sayapnya, akan menjual barangnya di luar negeri ketika barang itu sendiri tidak laku dijual di dalam negerinya sendiri. Otomatis untuk sebagai modal awal dalam melakukan ekspansi ke luar negeri menjadi multinasional adalah menguatkan produknya terlebih dahulu di dalam negeri sehingga mendapatkan pasar, mendapatkan nilai, dan dikenal oleh banyak masyarakat sebelum dia keluar ke luar negeri. Selanjutnya adalah melakukan riset pasar dan negara tujuan. Melakukan riset dengan secara mendalam dan menentukan berdasarkan potensial profitability dan entry cost. Jadi perusahaan harus memilih negara mana yang akan dijadikan sebagai tujuan berikutnya dengan membandingkan atau menganalisa secara mendalam terkait biaya upahnya seperti bagaimana, terus kemudian ada potensi kompetitornya seperti apa, stabilitas politik dan ekonomi, dan regulasi perdagangan yang berada di negara tujuan tersebut. Selanjutnya adalah penentuan cara filtrasi atau cara masuk perusahaan tersebut, yaitu memilih model ekspansi sesuai tujuan strategis, apakah melalui ekspor, melalui konsep mekanisme franchise atau waralaba atau lisensi, kemudian bisa joint venture atau mengakuisisi perusahaan yang sudah berada di negara tujuan. Selanjutnya adalah foreign direct investment atau pembuat perusahaan fisik, peletakan batu pertama di negara tujuan, yaitu dengan membangun pabrik, membuka kantor cabang, atau membangun pusat research and development terlebih dahulu. Selanjutnya adalah integrasi jaringan rantai pasok yang berfungsi untuk mengintegrasikan operasi lintas negara dan menciptakan keunggulan supply chain yang paling efektif dan efisien. Selanjutnya adalah adaptasi dan globalization, yaitu penyesuaian diri dari multinational company dengan regulasi dan selera masyarakat atau pasar untuk menghindari gejolak. Ini tentunya menyesuaikan dengan selera masyarakat atau pasar yang berada di negara tujuan sehingga produknya bisa diterima dengan lebih mudah. Selanjutnya setelah semuanya sudah terlalui dan perusahaan tersebut sudah mulai settle di negara tujuannya selanjutnya adalah melakukan diversifikasi, yaitu perusahaan melanjutkan ekspansi di pasar regional dan pengembangan produknya. Soal ketiga, yaitu pada sistem mata uang mengambang terkendali, dapatkah kurs berfluktuasi tinggi atau berfluktuasi ekstrim? Pertama-tama tentu kita harus mengetahui dulu bagaimana sistem kurs mengembang terkendali tersebut. Sistem mata uang mengembang terkendali adalah sistem nilai tukar, di mana kurs mata uang dibiarkan bergerak mengikuti mekanisme pasar atau melalui mekanisme permintaan dan penawaran, tetapi bank sentral tetap melakukan intervensi jika diperlukan untuk menjaga stabilitas, yaitu dengan pendekatan moderat selektif. Sistem kurs ini memiliki tujuan untuk menstabilkan kurs agar tidak terjadi fluktuasi ekstrim, kemudian mencegah spekulan dan kepanikan pasar, yang ketiga menjaga kepercayaan investor, yang keempat mendukung stabilitas perdagangan dan investasi. Sebagaimana yang kita tahu, konsep dari managed floating ini atau sistem kurs mengambang terkendali ini adalah sistem yang berada di tengah-tengah atau zona nyaman ya dari perpaduan antara free floating dan fixed rate, di mana kalau free floating adalah kurs itu bergerak bebas mengikuti pasar dan tidak ada intervensi dari pemerintahan atau bank sentral sama sekali, sehingga kurs ini bisa bergerak naik turun atau fluktuasinya secara ekstrim. Sementara di sisi yang sebelahnya ada fixed rate atau sistem kurs tetap, yaitu intervensi penuh sehingga kursnya tetap dan bergerak mengikuti pasar, namun memungkinkan untuk maksudnya kalau di fixed rate ini adalah kursnya itu tetap. Kalau yang di free float itu kan bergerak bebas. Jadi kalau managed floating itu berada di tengah-tengah sehingga bergerak mengikuti pasar, namun tetap dimungkinkan untuk diintervensi apabila terjadi fluktuasi
yang ekstrim, sehingga dapat disimpulkan bahwa dalam sistem mata uang mengambang terkendali, kurs tetap dapat berfluktuasi pada level yang normal, tetap dia bisa mengikuti harga pasar, namun dipastikan tidak dapat berfluktuasi tinggi atau ekstrim karena bisa diambil intervensi atau bisa diintervensi oleh pemerintah sehingga mampu menstabilkan kurs kembali. Dan yang terakhir adalah soal nomor 4, yaitu jelaskan alasan manajer keuangan suatu perusahaan dan investor mengapa mereka berkepentingan dengan neraca pembayaran dalam suatu negara. Neraca pembayaran atau balance of payment adalah catatan sistematis yang menggambarkan seluruh transaksi ekonomi antara suatu negara dengan negara lain dalam periode tertentu. Balance of payment memiliki peran krusial sebagai salah satu indikator ekonomi suatu negara. Bagi manajer perusahaan atau investor, balance of payment atau BOP ini mampu memberikan gambaran tentang kinerja ekonomi suatu negara dalam perdagangan internasional dan arus modal yang akan mempengaruhi kebijakan ataupun strategi investasi ke depannya. Keadaan surplus atau defisit balance of payment suatu negara dapat menjadi pertimbangan penilaian besaran return dan risiko bagi pelaku bisnis. Ketika hendak melakukan investasi di negara tujuan, selain itu, BOP suatu negara juga akan mempengaruhi kebijakan atau regulasi pemerintah setempat dan stabilitas mata uang yang akan membawa dampak signifikan bagi pelaku perdagangan internasional. Jadi, berkaca dari penjelasan ini sudah sangat jelas, manajer keuangan dan investor itu sangat berkepentingan untuk melihat neraca pembayaran suatu negara karena BOP itu memiliki fungsi untuk mengukur posisi keuangan eksternal negara, kemudian mengetahui arus dana internasional melalui kegiatan ekspor, impor, investasi, dan utang, kemudian sebagai dasar kebijakan stabilitas ekonomi, kurs dan penetapan suku bunga, dan sebagai indikator surplus atau defisit eksternal suatu negara tersebut. Jadi, manajer keuangan atau investor memiliki urgensi untuk melihat neraca pembayaran sebelum menentukan bagaimana investasinya akan dilanjutkan atau apakah perlu diberikan investasi di dalam negara tersebut atau tidak. Atau sebagai indikator untuk melihat apakah investasi itu perlu dilakukan. Keputusan dalam berinvestasi. Mungkin sekian Bapak yang bisa saya sampaikan untuk materi kali ini. Ada kurangnya saya mohon maaf. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.